Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rinaldo dengan NIM 2203200039. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang TQM atau Total Quality Management. Nah, halo dan selamat datang dalam pembahasan materi Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Dalam era globalisasi yang penuh persaingan seperti saat ini, kualitas menjadi kunci utama keberhasilan setiap organisasi. Tidak cukup hanya menghasilkan produk atau layanan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan efisien, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, Total Quality Management atau TQM hadir sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai hal tersebut. TQM menekankan bahwa kualitas bukan tanggung jawab satu bagian saja, melainkan tanggung jawab semua orang dalam organisasi. Nah, melalui kerjasama, komitmen, dan perbaikan berkelanjutan, TQM membantu organisasi mencapai keunggulan dan kepercayaan pelanggan. Mari kita pelajari lebih lanjut apa itu TQM, prinsip-prinsip dasarnya, serta bagaimana penerapannya dapat membawa perubahan nyata bagi kemajuan organisasi. Nah, dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat seperti saat ini, kualitas telah menjadi faktor utama menentu keberhasilan suatu organisasi, baik di bidang industri, jasa, pendidikan maupun pemerintahan. Pelanggan tidak lagi hanya menilai produk atau jasa berdasarkan harga, tapi lebih pada mutu, keandalan, konsisten, dan kepuasan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, perusahaan dan lembaga di seluruh dunia berlomba-lomba menerapkan sistem manajemen yang mampu menjamin kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam hal ini adalah Total Quality Management atau TQM atau manajemen mutu terpadu. Nah, TQM merupakan sebuah filosofi manajemen modern yang menekankan pentingnya kualitas dalam setiap aspek organisasi. Tidak hanya terbatas pada produk akhir, tapi juga mencakup seluruh proses, sumber daya manusia, hubungan antar bagian, hingga pelayanan kepada pelanggan. Nah, prinsip utama dari TQM adalah bahwa kualitas merupakan tanggung jawab semua orang dalam organisasi, bukan hanya tanggung jawab departemen mutu atau bagian tertentu saja. Dengan kata lain, setiap individu, dari pimpinan, tertinggi hingga karyawan, di lini terbawah, memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Nah, konsep TQM muncul dan berkembang pada dekade tahun 1950-an hingga 1980-an sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan konsistensi produk industri global. Nah, tokoh-tokoh seperti Edward Deming, Joseph Juran, dan Philip Crosby menjadi pelopor utama yang memperkenalkan pentingnya pengendalian kualitas dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, melalui pendekatan mereka, perusahaan di Jepang seperti Toyota dan Sony berhasil mencapai standar kualitas yang tinggi yang diakui dunia, dan kemudian konsep tersebut menyebar ke seluruh dunia termasuk ke sektor industri dan jasa di Indonesia. Secara sederhana, Total Quality Management atau TQM dapat dipahami sebagai sistem manajemen yang berfokus pada kepuasan pelanggan melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses, produk, serta layanan. Nah, TQM mengajarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari keuntungan jangka pendek, tapi juga dari kemampuan menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Nah, karena itu, organisasi yang menerapkan TQM tidak hanya berupaya menghasilkan produk yang bebas cacat, tapi juga berkomitmen untuk terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Nah, penerapan TQM menjadi semakin penting di era modern ini, di mana persaingan global menuntut organisasi untuk bertindak cepat, efisien, dan berorientasi pada nilai tambah. Pelanggan memiliki banyak pilihan, dan kesalahan kecil apapun dapat membuat mereka beralih ke kompetitor. Nah, oleh karena itu, kualitas tidak lagi bisa dipandang sebagai tanggung jawab bagian kendali mutu semata, melainkan sebagai strategi bisnis utama yang menyeluruh, mencakup budaya kerja, sistem manajemen, serta perilaku seluruh konsumen. Nah, selain itu, TQM juga memiliki dimensi sosial dan moral, karena mendorong organisasi untuk memberikan nilai terbaik bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, TQM mengajarkan pentingnya kerjasama tim, komunikasi terbuka, transparansi, dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap hasil kerja. Nah, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan mutu produk,
tapi juga membangun budaya organisasi yang sehat, disiplin, dan berorientasi pada keunggulan. Nah, di Indonesia sendiri, penerapan TQM telah banyak dilakukan di berbagai sektor, dari industri manufaktur, jasa, pendidikan, hingga pelayanan publik. Nah, perusahaan besar seperti Toyota Motor Manufaktur Indonesia atau Unilever Indonesia atau Telekom Indonesia merupakan contoh nyata organisasi yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip TQM dalam operasionalnya. Nah, hasilnya mereka mampu meningkatkan efisiensi, menjaga konsistensi mutu, serta memperkuat daya saing di pasar internasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa total quality management bukan hanya sekadar metode atau alat untuk meningkatkan kualitas, melainkan sebuah paradigma dan budaya kerja yang menuntut komitmen jangka panjang dari seluruh unsur organisasi melalui penerapan TQM. Nah, diharapkan setiap organisasi mampu menciptakan produk dan layanan yang unggul, memperkuat loyalitas pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, penerapan TQM pada akhirnya bertujuan untuk membangun organisasi yang adaptif, terintegrasi, dan mampu tumbuh dalam lingkungan bisnis yang dinamis, organisasi yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada nilai dan kualitas yang memberi manfaat bagi semua pihak. Nah, di sini saya juga akan membahas apa saja prinsip-prinsip dasar dalam Total Quality Management atau TQM. Nah, TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penerapannya tidak hanya terletak pada pengawasan produk akhir, tapi juga melibatkan seluruh proses dan seluruh individu di dalam organisasi. Nah, untuk dapat diterapkan dengan efektif, TQM didasarkan pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam menciptakan budaya mutu di setiap organisasi. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar TQM yang perlu dipahami dan dijalankan secara konsisten. Nah, yang pertama yaitu fokus pada pelanggan atau customer focus. Nah, prinsip pertama dan terpenting dari TQM adalah berorientasi pada pelanggan. Kualitas sejati diukur dari sejauh mana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal. Nah, dalam TQM, setiap keputusan dan aktivitas diarahkan untuk memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, melakukan survei kepuasan secara rutin, serta menindaklanjuti umpan balik untuk melakukan perbaikan. Nah, organisasi yang menerapkan prinsip ini akan selalu menempatkan pelanggan sebagai pusat dari semua strategi dan kegiatan operasional. Nah, yang kedua yaitu keterlibatan seluruh anggota organisasi atau total employee involvement. Nah, keberhasilan TQM tidak dapat dicapai hanya oleh manajemen puncak, tapi memerlukan partisipasi aktif dari seluruh karyawan. Nah, setiap individu di dalam organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf pelaksana, memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu. Dengan memberikan pelatihan, motivasi, serta kesempatan untuk berkontribusi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung semangat kerja tim dan tanggung jawab bersama terhadap kualitas. Nah, budaya keterlibatan ini mendorong rasa memiliki atau sense of belonging dan tanggung jawab moral setiap karyawan terhadap keberhasilan organisasi. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan proses atau proses approach. Nah, dalam TQM, kualitas tidak hanya dihasilkan dari pengawasan akhir, tetapi setiap proses yang berlangsung di dalam organisasi. Nah, prinsip ini mendapatkan bahwa setiap aktivitas memiliki input, proses, dan output yang saling berkaitan. Jika setiap proses dijalankan dengan efisien dan terstandar, maka hasil akhirnya akan memiliki kualitas tertinggi. Pendekatan proses membantu organisasi untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dalam alur kerja, mencegah kesalahan sejak awal, serta meningkatkan efisiensi dan konsistensi hasil. Nah, ya, prinsip yang keempat yaitu pendekatan sistem terhadap manajemen. Nah, sebuah organisasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai bagian saling berhubungan. Oleh karena itu, TQM menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam mengelola setiap bagian organisasi. Artinya, setiap proses, departemen, dan sumber daya harus bekerja secara terpadu menuju satu tujuan bersama, peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan. Dengan koordinasi yang baik antar bagian, organisasi dapat menghindari duplikasi pekerjaan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas operasional. Nah, prinsip yang kelima yaitu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, salah satu pilar utama TQM adalah komitmen terhadap perbaikan yang terus-menerus. Kualitas tidak pernah berhenti pada satu titik.
Nah, selalu ada ruang untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, organisasi harus selalu melakukan evaluasi, analisis, dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memperbaiki mutu produk atau layanan. Konsep ini sering dikenal dengan istilah Kaizen, yang berarti perbaikan kecil tetapi berkelanjutan. Prinsip ini mendorong setiap anggota organisasi untuk berpikir kreatif, terbuka terhadap perubahan, dan belajar dari kesalahan. Nah, prinsip yang keenam yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Nah, dalam TQM, setiap keputusan harus diambil berdasarkan data dan analisis yang akurat, bukan asumsi atau intuisi semata. Dengan menggunakan data yang valid dan metode yang statistik, organisasi dapat memahami akar penyebab masalah, memantau kinerja proses, serta menilai efektivitas tindakan perbaikan. Pendekatan berbasis fakta membantu organisasi mengambil keputusan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu hubungannya saling menguntungkan dengan pemasok. Nah, kualitas produk tidak hanya bergantung pada proses internal, tetapi juga pada kualitas bahan baku dan hubungan dengan pemasok. Nah, oleh karena itu, TQM menekankan pentingnya menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Hubungan yang baik menekankan pertukaran informasi, peningkatan kualitas bahan baku, serta pengiriman yang lebih efisien dan tepat waktu. Ketika pemasok diperlakukan sebagai mitra strategis, bukan sekedar penyedia barang, maka kualitas keseluruhan rantai pasok akan meningkat. Nah, prinsip yang kedelapan yaitu kepemimpinan yang efektif atau leadership. Nah, pemimpin memiliki peran sangat penting dalam membangun budaya mutu. Dalam TQM, kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan, tapi juga memberi teladan, membimbing, dan memotivasi seluruh anggota organisasi untuk berkomitmen terhadap kualitas. Nah, pemimpin yang efektif akan menetapkan visi yang jelas, memberikan dukungan yang konsisten, serta menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan saling menghargai. Kepemimpinan yang kuat menjadi fondasi utama bagi keberhasilan penerapan TQM. Nah, prinsip yang kesembilan yaitu orientasi pada kepuasan jangka panjang. TQM tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan sesaat, tapi pada kepuasan jangka panjang pelanggan dan berkelanjutan organisasi. Dalam membangun kepercayaan, reputasi, dan loyalitas pelanggan, organisasi akan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan serta posisi yang kuat di pasar. Prinsip ini menjadikan TQM sebagai strategi jangka panjang, bukan proyek sementara. Nah, prinsip-prinsip dasar TQM ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Implementasi yang konsisten terhadap seluruh prinsip tersebut akan membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang produktif, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Nah, melalui penerapan TQM yang baik, organisasi tidak hanya meningkatkan kualitas produk dan layanan, tapi juga membangun budaya kerja yang sehat, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tujuan dan manfaat penerapan Total Quality Management atau TQM. Nah, Total Quality Management atau TQM merupakan filosofi manajemen yang menempatkan kualitas sebagai pusat dari seluruh aktivitas organisasi. Nah, penerapan TQM tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tapi juga mencakup pembentukan budaya kerja, sistem manajemen, dan pola pikir yang berfokus pada mutu, kepuasan pelanggan, serta perbaikan berkelanjutan. Nah, TQM berfungsi sebagai strategi jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan pelaksana, berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara terus-menerus. Melalui penerapan prinsip-prinsip TQM, organisasi diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan, dan keberlanjutan bisnis. Nah, di sini juga ada tujuan dari penerapan TQM. Nah, penerapan TQM memiliki berbagai tujuan strategis yang saling berkaitan dan membentuk rangka kerja manajemen yang menyeluruh. Nah, berikut penjelasan lebih detail mengenai tujuan-tujuan utama penerapan TQM. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, tujuan paling utama dari TQM adalah memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Dalam konsep TQM, pelanggan dianggap sebagai pusat dari seluruh kegiatan organisasi. Keberhasilan organisasi tidak lagi hanya diukur dari jumlah produk yang terjual atau keuntungan yang diperoleh, tapi dari tingkat kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk dan layanan. Untuk mencapainya, organisasi perlu memahami kebutuhan pelanggan melalui survei,
wawancara, dan umpan balik langsung data tersebut kemudian digunakan untuk perbaikan proses dan sistem agar lebih responsif terhadap keinginan pelanggan. Nah, pelanggan yang puas cenderung loyal, merekomendasikan produk, dan menjadi sumber promosi alami yang sangat berharga bagi keberlanjutan organisasi. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Sasaran utama lain dari TQM adalah menghasilkan produk dan layanan dengan mutu tertinggi. Peningkatan mutu tidak hanya berarti produk bebas cacat, tapi juga konsisten, inovatif, aman digunakan, dan sesuai dengan nilai yang diharapkan pelanggan. Melalui penerapan prinsip proses kontrol, quality assurance, dan standardization, organisasi dapat memastikan bahwa setiap proses produksi dan pelayanan berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil akhir tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tapi juga memberikan nilai tambah dan kepuasan emosional bagi pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu keunggulan utama TQM adalah kemampuannya meningkatkan efisiensi, operasional, dan produktivitas tenaga kerja. Melalui penerapan analisis proses dan evaluasi berkelanjutan, organisasi dapat mengidentifikasi pemborosan, duplikasi pekerjaan, dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Hasilnya, organisasi mampu menghasilkan produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah, waktu lebih cepat, dan sumber daya lebih optimal. Dengan kata lain, TQM mendorong organisasi untuk melakukan pekerjaan dengan benar sejak pertama kali, sehingga kesalahan, kerusakan, dan pengulangan dapat diminimalisir. Nah, yang keempat yaitu membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam TQM adalah komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan atau Kaizen. Organisasi yang menerapkan TQM tidak pernah berhenti pada satu titik keberhasilan, tetapi terus berupaya mencari cara untuk meningkatkan produk, efisiensi proses, serta kemampuan sumber daya manusia. Budaya continuous improvement mengajarkan bahwa setiap masalah adalah peluang untuk belajar berkembang. Dengan melibatkan seluruh karyawan dalam proses perbaikan, organisasi menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, inovatif, dan selalu siap menghadapi perubahan. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Dalam TQM, karyawan bukan sekedar pelaksana, tapi mitra strategis organisasi. Tujuan penerapan TQM adalah menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa dihargai, dipercaya, dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait mutu. Nah, karyawan yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja akan menunjukkan motivasi dan produktivitas yang lebih tinggi. Selain itu, TQM mendorong adanya komunikasi terbuka, kerjasama tim, dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, dengan demikian, tercipta hubungan harmonis antara manajemen dan tenaga kerja yang berorientasi pada kualitas dan hasil optimal. Nah, yang keenam yaitu mengembangkan sistem manajemen yang terintegrasi. Tujuan berikutnya adalah menciptakan sistem manajemen yang menyatukan seluruh fungsi organisasi. TQM menekankan pentingnya keterkaitan antara setiap departemen dan proses, karena kualitas hanya dapat dicapai jika seluruh bagian organisasi bekerja secara terpadu. Melalui pendekatan sistem, organisasi dapat menghindari konflik antar bagian, mengurangi tumpang tindih kebijakan, dan meningkatkan koordinasi internal. Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, tujuan strategis organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, yang ketujuh yaitu meningkatkan daya saing organisasi. Dalam dunia bisnis modern, daya saing ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan kualitas dan nilai tambah. TQM membantu organisasi mengembangkan strategi yang berfokus pada keunggulan mutu, kepuasan pelanggan, dan inovasi berkelanjutan. Perusahaan yang menerapkan TQM secara konsisten memiliki citra positif, reputasi kuat, serta loyalitas pelanggan yang tinggi. Kombinasi antara efisiensi, mutu, dan kepercayaan ini menjadikan TQM sebagai alat utama untuk bertahan dan tumbuh dalam persaingan global. Nah, saya juga akan menjelaskan manfaat dari penerapan TQM. Nah, selain memiliki tujuan yang bersifat strategis, penerapan TQM juga memberikan manfaat nyata bagi organisasi, karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara luas. Berikut penjelasannya yang lebih rinci. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan konsistensi produk.
Dengan standar mutu yang ketat dan sistem pengawasan proses yang terintegrasi, organisasi mampu menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas yang stabil dan terjamin. Nah, konsistensi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tapi juga memperkuat posisi organisasi di pasar domestik maupun internasional. Nah, yang kedua yaitu mengurangi biaya produksi dan operasional. Salah satu manfaat terbesar TQM adalah penurunan biaya operasional melalui efisiensi proses. Dengan menghilangkan pemborosan, mengurangi kesalahan, dan memperbaiki alur kerja, organisasi dapat menghemat sumber daya tanpa mengorbankan mutu. Nah, selain itu, prinsip preventive action dalam TQM mendorong organisasi untuk mencegah kesalahan sebelum terjadi, bukan memperbaikinya setelah masalah muncul, yang biasanya lebih mahal dan memakan waktu. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan moral karyawan. Nah, TQM menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, partisipasif, dan kolaboratif. Karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, berkontribusi dalam pemecahan masalah, dan mendapatkan pengakuan atas kinerja mereka. Nah, hal ini meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi, semangat kerja, serta produktivitas individu maupun tim. Nah, karyawan yang merasa dihargai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan dedikasi penuh terhadap kualitas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, kualitas yang tinggi dan pelayanan yang baik menghasilkan pelanggan yang puas, loyal, dan mempercayai produk organisasi. Kepuasan pelanggan menciptakan efek domino positif, yaitu meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan jangka panjang. Selain itu, pelanggan yang puas seringkali menjadi promotor alami yang merekomendasikan produk kepada orang lain, memberikan dampak positif bagi reputasi dan organisasi. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan citra dan reputasi organisasi. Organisasi yang menerapkan TQM dikenal sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap mutu, profesional, dan bertanggung jawab. Reputasi positif ini menarik kepercayaan dari berbagai pihak, pelanggan, investor, mitra kerja, hingga pemerintah. Dengan reputasi yang baik, organisasi akan lebih mudah membangun kerja sama strategis dan memperluas peluang pasar di tingkat global. Nah, yang keenam yaitu adaptif terhadap perubahan dan inovasi. TQM mendorong organisasi untuk selalu terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Budaya perbaikan berkelanjutan menjadikan organisasi lebih siap menghadapi tantangan baru, baik dari sisi teknologi, pasar, maupun kebijakan pemerintah. Organisasi yang adaptif dapat bereaksi cepat terhadap perubahan tren dan tetap relevan dalam jangka panjang. Nah, yang ketujuh yaitu memberikan dampak sosial dan ekonomi positif. Manfaat TQM tidak hanya dirasakan secara internal, tapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Produk yang berkualitas dan aman meningkatkan kesejahteraan konsumen, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional. Selain itu, organisasi yang mengelola mutu dengan baik juga lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keberlanjutan. Jadi kesimpulannya adalah penerapan total quality management TQM memiliki tujuan strategis untuk menciptakan organisasi yang efisien, kompetitif, berorientasi pada pelanggan, dan berbudaya mutu yang tinggi. Manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam peningkatan produk dan proses, tapi juga dalam aspek manusia, sosial, dan ekonomi. Nah, melalui penerapan TQM konsisten dan menyeluruh, organisasi dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. TQM bukan hanya metode kerja, tapi filosofi manajemen yang menuntun organisasi menuju kesempurnaan melalui kualitas, komitmen, dan perbaikan tanpa henti. Nah, di sini juga ada masalah dalam penerapan TQM. Meskipun total quality management telah terbukti menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan mutu organisasi, kenyataannya tidak semua lembaga mampu menerapkannya dengan sukses. Nah, banyak organisasi yang gagal bukan karena konsepnya yang salah, melainkan karena tantangan dalam implementasi di lapangan yang sangat kompleks dan memerlukan komitmen jangka panjang. Penerapan TQM bukan hanya sekedar memperkenalkan prosedur baru atau memperbaiki sistem kontrol kualitas, tapi juga mengubah budaya kerja, pola pikir, dan kebiasaan organisasi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penerapan TQM seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi manajemen, sumber daya manusia, sistem organisasi, maupun lingkungan eksternal. Nah, berikut ini adalah
masalah-masalah utama dalam penerapan TQM beserta penjelasan dalamnya. Nah, yang pertama itu kurangnya komitmen dan dukungan dari manajemen puncak. Nah, salah satu faktor paling kritis dalam keberhasilan TQM adalah komitmen dari manajemen tertinggi. Namun, di banyak organisasi, dukungan manajemen sering bersifat deklaratif atau tidak konsisten. Mereka mungkin setuju secara konsep, tetapi tidak memberikan perhatian dan alokasi sumber daya yang memadai untuk pelaksanaannya. Nah, tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, karyawan di tingkat bawah akan ragu untuk merubah dan kurang termotivasi. Manajemen puncak seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai mutu, ikut terlibat langsung dalam kegiatan perbaikan, serta memastikan setiap kebijakan mendukung tercapainya standar mutu yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu budaya organisasi yang sulit berubah. TQM menuntut perubahan budaya organisasi yang mendasar, dari pola kerja birokratis menjadi kolaboratif. Nah, dari orientasi hasil ke orientasi proses, dan dari pola pikir individu ke kerja tim. Namun, resistensi terhadap perubahan sering menjadi penghalang besar. Karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem lama mungkin merasa tidak nyaman atau takut kehilangan posisi saat sistem baru diterapkan. Selain itu, budaya asal atasan senang atau asal target tercapai yang masih kuat di banyak organisasi mampu membuat prinsip mutu jangka panjang sulit diterapkan. Perubahan budaya membutuhkan waktu lama, sosialisasi terus-menerus, dan komunikasi dua arah yang terbuka antara manajemen dan karyawan agar semua pihak merasa dilibatkan dalam proses transformasi. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan pemahaman karyawan. TQM menuntut setiap karyawan memahami konsep dasar mutu, teknik pengendalian, serta peran mereka dalam proses peningkatan kualitas. Namun, banyak organisasi gagal memberikan pelatihan dan pembekalan yang cukup bagi karyawan di semua level. Akibatnya, sebagian besar pekerja hanya mengetahui bahwa ada program mutu baru tanpa memahami tujuan, metode, dan manfaatnya. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan TQM menjadi formalitas semata. Ada rapat mutu, slogan mutu, dan sertifikat, tapi tanpa perubahan perilaku nyata di lapangan. Nah, pelatihan yang berkelanjutan, praktik langsung, serta evaluasi rutin sangat penting agar seluruh anggota organisasi benar-benar memahami dan menerapkan prinsip TQM secara konsisten. Nah, yang keempat yaitu kurangnya komunikasi internal yang efektif. Nah, komunikasi menjadi faktor kunci dalam penerapan TQM. Namun, banyak organisasi menghadapi masalah komunikasi antara manajemen dan karyawan maupun antar departemen. Informasi mengenai kebijakan mutu, hasil evaluasi, dan angka perbaikan seringkali tidak tersampaikan dengan baik atau tidak transparan. Nah, ketiadaan komunikasi yang terbuka membuat muncul kesalahpahaman, menurunnya motivasi, dan kurangnya rasa memiliki terhadap program mutu. Padahal, salah satu prinsip utama TQM adalah teamwork atau collective responsibility, sesuatu yang hanya bisa tercapai jika komunikasi berjalan lancar. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan sistem komunikasi dua arah, misalnya melalui forum mutu, rapat lintas departemen, atau saluran umpan balik terbuka. Nah, yang kelima yaitu kurangnya sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang tepat. TQM menekankan pentingnya pengukuran kinerja berbasis data dan fakta. Namun, banyak organisasi tidak memiliki sistem evaluasi mutu yang terukur dan objektif. Nah, kinerja sering dinilai berdasarkan hasil akhir, bukan pada kualitas proses. Tanpa indikator kinerja yang jelas, sulit untuk menilai apakah program TQM benar-benar efektif. Sebagai contoh, perusahaan mungkin hanya menghitung jumlah produk cacat, tapi tidak mengevaluasi penyebab utama terjadinya cacat tersebut. Oleh karena itu, organisasi harus membangun sistem pengukuran yang terintegrasi, meliputi indikator kualitas produk, efisiensi proses, kepuasan pelanggan, dan kinerja karyawan. Nah, yang keenam yaitu kurangnya koordinasi antar bagian dan teamwork. Nah, salah satu prinsip dasar TQM adalah kerjasama lintas fungsi. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi masih bekerja secara terkotak-kotak. Setiap departemen hanya fokus pada kepentingan dan targetnya sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan dengan bagian lain. Kondisi ini menimbulkan konflik internal, kesalahan komunikasi, dan proses kerja yang tidak efisien.
Nah, padahal mutu yang baik hanya dapat dihasilkan jika seluruh bagian bekerja dalam satu sistem terpadu. Solusinya adalah dengan membentuk tim mutu, lintas departemen yang bertanggung jawab bersama atas perbaikan proses dan hasil kerja. Nah, yang ketujuh yaitu fokus yang terlalu besar pada sertifikasi, bukan substansi. Masalah lain sering muncul adalah orientasi pada formalitas sertifikasi mutu seperti ISO 9001 tanpa memahami esensi TQM itu sendiri. Banyak organisasi mengejar sertifikasi hanya untuk keperluan citra atau tuntutan pasar, bukan karena benar-benar ingin membangun budaya mutu. Akibatnya, penerapan TQM hanya bersifat administratif, sekadar memenuhi dokumen, audit, dan laporan tanpa perubahan nyata dalam perilaku dan sistem kerja. Padahal TQM bukan tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan. Nah, yang kedelapan yaitu keterbatasan sumber daya dan anggaran. Nah, TQM membutuhkan investasi awal yang cukup besar, baik dalam pelatihan, sistem dokumentasi, peralatan kontrol mutu, hingga teknologi mendukung. Nah, bagi organisasi kecil atau menengah, biaya tersebut sering menjadi hambatan utama. Selain itu, manajemen terkadang enggan berinvestasi karena tidak melihat hasil langsung dalam jangka pendek. Padahal, manfaat TQM baru benar-benar terasa setelah diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, solusinya adalah menerapkan pendekatan bertahap, dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas seiring peningkatan kapasitas organisasi. Nah, yang kesembilan yaitu rendahnya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. TQM menekankan partisipasi semua anggota organisasi, namun seringkali keputusan masih didominasi oleh manajemen puncak. Karyawan di level bawah tidak diberi ruang untuk memberikan masukan, padahal mereka lah yang paling memahami kondisi operasional sebenarnya. Rendahnya keterlibatan ini menimbulkan kurangnya rasa tanggung jawab, motivasi, dan inovasi di kalangan karyawan. Nah, TQM sejatinya menuntut empowerment, yaitu pemberdayaan karyawan untuk berpikir, memecahkan masalah, dan berkontribusi pada peningkatan mutu. Nah, yang ke-10 yaitu tidak konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasan. Masalah umum lainnya adalah ketidakkonsistenan dalam menjalankan program TQM. Pada tahap awal, semangat implementasi biasanya tinggi, banyak pelatihan, pertemuan, dan kegiatan perbaikan. Namun setelah beberapa waktu, komitmen mulai berturun, dokumentasi diabaikan, dan sistem kontrol tidak lagi dijalankan dengan disiplin. Nah, konsistensi merupakan kunci keberhasilan TQM. Tanpa pengawasan dan evaluasi rutin, seluruh upaya peningkatan mutu akan berhenti di tengah jalan dan kehilangan arah. Nah, dari permasalahan itu dapat simpulkan bahwa tantangan utama dalam penerapan TQM bukan terletak pada konsepnya, tapi pada pelaksanaannya. Masalah-masalah seperti lemahnya komitmen manajemen, budaya organisasi yang sulit berubah, kurangnya pelatihan, dan komunikasi yang tidak efektif merupakan faktor penghambat yang sering muncul di lapangan. Keberhasilan TQM tidak hanya dapat dicapai jika organisasi membangun budaya mutu secara menyeluruh, melibatkan semua pihak, serta konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsipnya. Dengan komitmen, pelatihan yang memadai, komunikasi terbuka, dan kepemimpinan yang kuat, TQM dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu dampak penerapan total quality management. Nah, penerapan total quality management atau TQM membawa dampak yang sangat luas bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. TQM bukan hanya sekedar sistem manajemen mutu, melainkan sebuah transformasi menyeluruh yang menyentuh aspek budaya kerja, produktivitas, kepemimpinan, hingga kepuasan pelanggan. Jika diterapkan dengan konsisten, TQM mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Nah, kualitas produk, efisiensi operasional, dan desain jangka panjang. Namun, dampak tersebut tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh elemen organisasi. Nah, berikut ini penjelasan lengkap mengenai dampak penerapan TQM dari berbagai aspek. Nah, yang pertama yaitu dampak terhadap kualitas produk dan layanan. Dampak paling langsung dari penerapan TQM adalah meningkatnya kualitas produk dan layanan. Melalui penerapan standar mutu yang ketat, kontrol proses yang sistematis, dan evaluasi berkelanjutan, organisasi mampu menghasilkan produk
dengan tingkat cacat rendah, andalan tinggi, dan sesuai harapan pelanggan. Nah, peningkatan kualitas ini juga mencakup aspek pelayanan, mulai dari kecepatan respon, ketepatan waktu, pengiriman, hingga profesionalisme dalam menangani keluhan pelanggan. Dengan demikian, TQM tidak hanya menghasilkan produk yang baik, tapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul. Kualitas yang konsisten menjadi ciri khas dan identitas organisasi, serta membangun kepercayaan jangka panjang di pasar. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap efisiensi operasional dan produktivitas. Nah, penerapan TQA mendorong organisasi untuk melakukan analisis mendalam terhadap proses kerja, mengidentifikasi pemborosan, serta memperbaiki alur kerja agar lebih efisien. Dengan prinsip ini, organisasi berupaya mengurangi kesalahan, mempercepat waktu produksi, dan menekan biaya perbaikan. Dampak positifnya adalah meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan efisiensi penggunaan sumber daya. Proses yang lebih ramping memungkinkan organisasi menghasilkan output yang lebih banyak dengan biaya dan waktu yang lebih sedikit. Nah, selain itu, efisiensi ini juga berdampak langsung pada peningkatan profitabilitas organisasi karena biaya produksi menurun sementara mutu tetap terjaga bahkan meningkat. Nah, yang ketiga yaitu dampak terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Salah satu tujuan utama TQM adalah mencapai kepuasan pelanggan dengan memperhatikan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan serta memastikan produk dan layanan memenuhi standar kualitas tertinggi. Pelanggan akan merasa puas dan percaya terhadap organisasi. Nah, kepuasan pelanggan menciptakan loyalitas jangka panjang. Pelanggan tidak hanya membeli ulang produk, tapi juga bersedia merekomendasikannya kepada orang lain. Hal ini menjadi aset berharga karena pelanggan yang loyal adalah bentuk promosi terbaik yang tidak memerlukan biaya besar. Selain itu, organisasi berorientasi pada pelanggan juga lebih cepat dalam menangani keluhan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Nah, dampaknya, citra dan reputasi organisasi semakin kuat di mata masyarakat. Nah, yang keempat yaitu dampak terhadap karyawan dan budaya kerja. Salah satu dampak terbesar penerapan TQM adalah terbentuknya budaya kerja yang berkualitas dan kolaboratif. TQM menekankan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab satu bagian, melainkan tanggung jawab semua orang dalam organisasi. Melalui keterlibatan aktif karyawan dalam kegiatan perbaikan mutu, diskusi, dan pengambilan keputusan, muncul rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi terhadap hasil kerja. Karyawan menjadi lebih termotivasi, produktif, dan bangga terhadap pekerjaannya. Nah, budaya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan juga tumbuh secara alami. Setiap individu terdorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan mutu. Selain itu, penerapan TQM meningkatkan hubungan harmonis antara manajemen dan karyawan karena komunikasi berjalan dua arah dan setiap orang merasa dihargai. Nah, yang kelima yaitu dampak terhadap struktur dan sistem manajemen organisasi. TQM membawa perubahan besar terhadap cara organisasi dikelola. Sistem manajemen yang kaku dan hierarki digantikan dengan struktur yang lebih fleksibel, partisipasi, dan berorientasi pada tim. Nah, keputusan tidak lagi diambil secara sepihak oleh manajemen puncak, tapi melibatkan seluruh tingkatan organisasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang terbuka, transparan, dan mendorong kerjasama lintas departemen. Nah, selain itu, organisasi menjadi lebih berbasis data dalam pengambilan keputusan. Nah, setiap langkah perbaikan ini didasarkan pada analisis faktual terhadap performa, bukan sekadar intuisi atau kebiasaan lama. Nah, dengan demikian, sistem manajemen menjadi lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan baik dari sisi teknologi maupun dinamika pasar. Nah, yang keenam itu dampak terhadap inovasi dan kemampuan adaptasi. TQM mendorong organisasi untuk selalu melakukan evaluasi dan inovasi. Melalui proses perbaikan berkelanjutan, organisasi terus mencari cara baru untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan daya saing. Karyawan yang dilatih berpikir kritis dan diberi kebebasan berinovasi akan menghasilkan ide-ide kreatif yang dapat mengubah cara kerja menjadi lebih efektif. Inovasi tidak hanya terjadi pada produk, tapi juga pada proses produksi, layanan pelanggan, dan strategi pemasaran. Dampaknya, organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan besar pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan.
TQM menciptakan fondasi budaya yang tidak mudah puas dengan keberhasilan saat ini, tetapi terus berkembang menghadapi tantangan masa depan. Nah, yang ketujuh yaitu dampak terhadap reputasi dan daya saing organisasi. Organisasi yang menerapkan TQM secara konsisten akan dikenal sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, dan berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan. Reputasi ini menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Produk atau layanan yang berkualitas tinggi meningkatkan citra merek dan kepercayaan pasar. Pelanggan, investor, serta mitra bisnis lebih tertarik untuk bekerja sama dengan organisasi yang terbukti konsisten dalam menjaga mutu. Dalam jangka panjang, penerapan TQM membantu organisasi memperkuat posisi di pasar global karena mampu memenuhi standar internasional serta menjaga keandalan produk dan layanan. Nah, yang kedelapan itu dampak terhadap keuangan dan keberlanjutan bisnis. Peningkatan mutu, efisiensi proses, dan kepuasan pelanggan secara otomatis berdampak pada peningkatan kinerja keuangan organisasi. Biaya produksi menurun, tingkat kembalian produk berkurang, serta pendapatan meningkat karena pelanggan semakin loyal. Nah, lebih dari itu, TQM juga menciptakan keberlanjutan bisnis. Organisasi tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi juga memastikan pertumbuhan yang stabil melalui pengolahan mutu dan sumber daya manusia yang baik. Dengan sistem yang efisien, karyawan yang produktif, dan pelanggan yang loyal, organisasi dapat bertahan dalam persaingan global dan menghadapi proses krisis ekonomi dengan lebih kuat. Yang kesembilan yaitu dampak terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial. Penerapan TQM baik juga mendorong organisasi untuk memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial. Proses produksi yang efisien dan bebas limbah mendukung prinsip green management dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Selain itu, TQM mendorong organisasi untuk menghasilkan produk yang aman, ramah lingkungan, dan etis. Organisasi juga menjadi lebih peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar karena mutu sejati tidak hanya diukur dari keuntungan, tapi juga dari dampak positif bagi lingkungan sosial. Nah, di sini juga ada contoh penerapan TQM di Indonesia. Yang pertama yaitu penerapan TQM pada komoditas hortikultura. Nah, penerapan TQM pada produksi sayuran di dataran tinggi Dieng contohnya. Nah, wilayah dataran tinggi Dieng dikenal sebagai salah satu sentra produksi kentang dan sayuran unggulan di Indonesia. Untuk meningkatkan mutu produk dan perluas pasar ekspor, petani di wilayah ini mulai menerapkan konsep TQM yang disinergikan dengan Good Agriculture Practice atau GAP. Nah, langkah-langkah penerapan TQM di wilayah ini meliputi yang pertama, standarisasi proses budidaya. Petani dilatih untuk menanam dengan standar mutu yang seragam, seperti penggunaan bibit bersertifikasi, dosis pupuk yang tepat, dan pengendalian hama terpadu. Nah, yang kedua yaitu pengawasan kualitas berkelanjutan. Setiap tahap produksi diawasi oleh petugas lapangan dan kelompok tani agar kualitas hasil panen tetap konsisten. Yang ketiga yaitu pelatihan dan keterlibatan petani melalui pendekatan teamwork. Salah satu anggota kelompok tani ikut dalam pelatihan mengenai keamanan pangan, efisiensi produksi, dan manajemen mutu. Nah, yang keempat yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Setiap musim tanam dievaluasi untuk memperbaiki teknik yang kurang efektif. Hasilnya, kualitas kentang dan sayuran dari Dieng meningkat signifikan. Mulai dari ukuran dan bentuk umbi lebih seragam, penurunan tingkat kerusakan panen, produk lebih mudah menembus pasar modern dan ekspor. Nah, penerapan teknik ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara petani, penyuluh, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan produk pertanian yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Nah, yang kedua yaitu penerapan TQM pada sektor perkebunan komoditas kakao di Sulawesi. Nah, kakao merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Namun, selama beberapa dekade, kualitas kakao nasional menurun akibat fermentasi yang tidak standar dan penanganan pasca panen yang kurang baik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, penerapan TQM dilakukan oleh beberapa koperasi dan perusahaan pengelola kakao di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Nah, langkah-langkah penerapan TQM di sektor kakao antara lain. Yang pertama yaitu standarisasi fermentasi dan pengeringan. Ditetapkan prosedur mutu untuk waktu fermentasi, kelembapan biji, dan cara pengeringan agar aroma serta rasa kakao tetap terjaga.
Nah, yang kedua yaitu pelatihan petani dan pembentukan tim mutu. Petani dilatih untuk memahami standar kualitas ekspor dan bekerja dalam kelompok dan mengawasi mutu setiap tahapan produksi. Nah, yang ketiga yaitu keterlibatan industri pengolahan. Pabrik coklat dan eksportir melakukan quality inspection langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas bahan baku sesuai standar internasional. Nah, yang kelima itu evaluasi mutu dan sertifikasi. Dilakukan sertifikasi mutu seperti Rainforest Alliance atau UTZ Certificate untuk menjamin keberlanjutan keamanan produk. Nah, hasil penerapan TQM ini antara lain, yang pertama yaitu kualitas biji kakao meningkat dan diterima di pasar Eropa, Jepang, serta Amerika. Baru selanjutnya pendapatan petani naik karena harga jual biji kakao fermentasi lebih tinggi. Dan terbentuknya budaya mutu di tingkat petani, bukan hanya di industri pengolahan. Dengan TQM, sektor kakao Indonesia tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga memperkuat reputasi sebagai penghasil kakao bermutu tinggi di Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan TQM pada sektor perkebunan, komoditas, kelapa sawit. Nah, industri kelapa sawit di Indonesia juga telah mengadopsi prinsip-prinsip TQM, terutama dalam menjaga mutu CPO dan berkelanjutan lingkungan. Beberapa perusahaan besar seperti PT Perkebunan Nusantara dan Wilmar Group menerapkan TQM melalui integrasi antara ISO 9001 dan prinsip continuous improvement. Nah, langkah-langkah penerapan TQM dalam industri kelapa sawit meliputi penerapan standar operasional prosedur atau SOP untuk panen, transportasi, dan pengolahan buah sawit agar kadar asam lemak bebas tetap rendah. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dan pelibatan pekerja. Semua pekerja dari tingkat kebun hingga pabrik diikut sertakan dalam pelatihan mutu dan keselamatan kerja. Nah, yang ketiga yaitu monitoring mutu produk. Pemeriksaan kualitas dilakukan pada setiap tahap, produksi, tandan buah segar hingga minyak sawit mentah. Nah, yang keempat yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penggunaan teknologi baru untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi proses pengolahan. Dampaknya, produktivitas meningkat hingga 20-25% per hektar. Limbah produksi berkurang signifikan, kualitas minyak sawit meningkat sehingga memenuhi standar ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Nah, penerapan TQM dalam sektor kelapa sawit membuktikan bahwa mutu dan berkelanjutan lingkungan dapat berjalan seiring jika seluruh pihak dalam rantai produksi berkomitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Nah, yang keempat yaitu penerapan TQM pada sektor pertanian pangan atau beras di Jawa Barat. Nah, penerapan TQM juga dilakukan dalam program peningkatan kualitas beras di wilayah Jawa Barat, terutama di Kabupaten Indramayu dan Subang, melalui kerjasama antara pemerintah daerah, Badan Standarisasi Nasional, dan kelompok tani. Konsep PQM diterapkan pada proses penanaman, panen, hingga pasca panen. Langkah-langkahnya antara lain, yang pertama, perencanaan dan standarisasi mutu. Penetapan standar kualitas beras mulai dari kadar air hingga kebersihan gabah. Yang kedua yaitu pelatihan petani dan operator penggilingan. Pelatihan dilakukan agar petani mampu mengelola proses dengan prinsip zero defect atau tanpa kesalahan produksi. Yang ketiga yaitu monitoring dan pengujian mutu. Setiap tahap panen dan penggilingan diuji oleh lembaga pengawasan mutu untuk memastikan keseragaman kualitas. Yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. Beras berkualitas tinggi dikemas dan dipasarkan dengan label mutu, sehingga meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen. Nah, hasil penerapannya yang pertama, kualitas beras meningkat, mampu bersaing di pasar modern. Pendapatan petani dan penggilingan bertambah karena adanya standar mutu premium, dan terbentuk budaya mutu di kalangan petani dalam pelaku agribisnis lokal. Nah, penerapan TQM ini sekaligus mendorong transformasi sektor pertanian tradisional menuju pertanian modern berbasis mutu dan efisiensi. Nah, yang kelima yaitu penerapan TQM pada agribisnis hortikultura ekspor, mangga dan nanas. Nah, produk hortikultura seperti mangga dan nanas juga menerapkan sistem TQM terutama untuk memenuhi standar ekspor ke Jepang, Eropa, dan Timur Tengah. Nah, perusahaan dan koperasi petani di Jawa Timur dan Lampung melakukan berbagai inovasi berbasis prinsip TQM. Antara lain yang pertama, mengontrol kualitas buah sejak tahap pembuangan hingga panen. Menggunakan sistem traceability untuk menelusuri asal-usul produk
melakukan pengujian kualitas buah di laboratorium sebelum ekspor, menerapkan umpan balik pelanggan atau customer feedback untuk memperbaiki proses budidaya dan keamanan. Dampaknya, penolakan ekspor menurun drastis, kepercayaan mitra luar negeri meningkat, petani mendapatkan insentif harga lebih tinggi untuk produk premium. TQM menjadikan produk hortikultura Indonesia lebih kompetitif dan dipercaya di pasar global. Nah, penerapan TQM di sektor pertanian Indonesia membuktikan bahwa pengolahan mutu yang terpadu dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Melalui TQM, kegiatan pertanian tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tapi juga pada kualitas proses, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Keberhasilan penerapan TQM di berbagai komoditas seperti sayuran di Dieng, kakao di Sulawesi, kelapa sawit di Sumatera, hingga beras Jawa Barat menunjukkan bahwa budaya mutu dapat diterapkan di tingkat petani. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani menjadi kunci keberhasilan. Standar dan pengawasan mutu mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian nasional. Dengan konsistensi dan dukungan kebijakan, TQM dapat menjadi fondasi utama menuju sistem pertanian Indonesia yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Nah, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, kualitas menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Melalui penerapan total quality management, setiap proses produksi, pelayanan, hingga pengolahan sumber daya dapat diarahkan menuju efisiensi, konsistensi, dan kepuasan pelanggan. TQM bukan sekedar sistem manajemen, tapi suatu filosofi kerja yang menekankan bahwa mutu adalah tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Konsep ini mendorong setiap individu, mulai dari pimpinan hingga pekerja lapangan, untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan, menjunjung tinggi komitmen terhadap kualitas, serta berorientasi pada kebutuhan konsumen. Nah, dalam konteks pertanian Indonesia, penerapan TQM terbukti membawa banyak manfaat melalui peningkatan standar budidaya, pengawasan mutu produk, dan keterlibatan petani dalam sistem manajemen. Sektor pertanian kini lebih siap menghadapi tuntutan pasar global. Contoh nyata dari berbagai wilayah seperti budidaya sayuran di dataran tinggi Dieng, perkebunan kakao di Sulawesi, kelapa sawit di Sumatera, dan produksi beras di Jawa Barat, menunjukkan bahwa komitmen terhadap mutu mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan petani, dan reputasi produk Indonesia untuk di pasar internasional. Namun, keberhasilan TQM tidak dapat dicapai secara instan. Diperlukan perubahan budaya organisasi, komitmen jangka panjang, serta dukungan kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan pertanian agar prinsip mutu dapat tertanam kuat di seluruh rantai produksi. Pelatihan sumber daya manusia, sistem evaluasi yang terukur, dan inovasi teknologi juga menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan penerapan TQM di sektor ini. Akhirnya, total quality management bukan hanya sekedar alat untuk meningkatkan hasil produksi, melainkan sebuah jalan menuju pertanian modern yang berkelanjutan, efisiensi, dan budaya saing tinggi. Dengan semangat kerjasama, disiplin, dan komitmen terhadap kualitas, pertanian Indonesia dapat menjadi contoh nyata bagaimana TQM mampu membentuk sistem produksi yang unggul, beretika, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat nasional maupun global. Nah, di sini juga ada beberapa strategi menghadapi kendala dalam penerapan TQM. Nah, penerapan Total Quality Management atau TQM dalam organisasi baik di sektor industri maupun pertanian tidak selalu berjalan mulus. Banyak organisasi menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi dari karyawan, kurangnya komitmen manajemen, keterbatasan sumber daya, hingga kesulitan dalam mengubah budaya kerja. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dan sistematis agar penerapan TQM dapat berjalan efektif dan menghasilkan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Berikut ada beberapa strategi utama dalam menghadapi kendala penerapan TQM. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan komitmen manajemen puncak. Komitmen dari pimpinan adalah kunci utama keberhasilan TQM. Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan keteladanan yang nyata dalam menerapkan nilai-nilai mutu.
Nah, strateginya antara lain yang pertama yaitu menetapkan visi dan misi mutu yang jelas dan terukur, mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk pelatihan, perbaikan proses, dan audit mutu. Terlibat langsung dalam kegiatan peningkatan mutu, bukan sekadar memberikan instruksi. Dengan adanya dukungan dari manajemen puncak, seluruh elemen organisasi akan lebih termotivasi untuk menjalankan prinsip TQM. Nah, yang kedua, yaitu meningkatkan kompetensi dan kesadaran karyawan. Salah satu kendala umum dalam penerapan TQM adalah kurangnya pemahaman karyawan terhadap konsep mutu dan peran mereka dalam sistem tersebut. Nah, strateginya yang pertama itu melaksanakan pelatihan dan sosialisasi rutin tentang konsep, prinsip, dan manfaat TQM. Memberikan pendampingan untuk membantu karyawan memahami bagaimana TQM diterapkan di unit kerja mereka. Mendorong partisipasi aktif karyawan dalam kegiatan mutu seperti quality circle, saran perbaikan, dan evaluasi rutin. Dengan meningkatkan pengetahuan dan partisipasi, karyawan akan merasa dilibatkan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kualitas produk atau layanan. Yang ketiga yaitu membangun budaya mutu yang kuat. Budaya mutu tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat. Ia memerlukan proses kebiasaan dan keteladanan dari pimpinan hingga karyawan terbawah. Strategi yang bisa diterapkan yang pertama, menanamkan nilai-nilai mutu seperti disiplin, konsistensi, kerjasama, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap kritik, ide baru, dan perbaikan. Yang terakhir, menghargai serta memberikan penghargaan atau reward bagi tim atau individu yang berkontribusi dalam meningkatkan mutu. Dengan budaya mutu yang kuat, organisasi akan memiliki dasar yang kokoh untuk mempertahankan sistem TQM dalam jangka panjang. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian. Kendala sering muncul karena lemahnya koordinasi antar departemen, terutama dalam organisasi besar atau lintas fungsi. Nah, strategi untuk mengatasinya yang pertama yaitu membentuk tim lintas fungsi atau cross-functional team yang bertugas memantau dan mengevaluasi penerapan TQM di seluruh bagian. Selanjutnya, mengadakan rapat koordinasi mutu secara berkala untuk membahas masalah dan mencari solusi yang bersama. Nah, yang terakhir itu menggunakan sistem komunikasi digital dan dokumentasi yang terintegrasi agar informasi mutu dapat diakses dengan mudah. Dengan koordinasi yang baik, kesalahan antar proses dapat diminimalkan dan efisiensi kerja meningkat. Nah, yang kelima yaitu menerapkan pendekatan bertahap dan terukur. Nah, TQM sebaiknya tidak diterapkan secara langsung dalam skala besar tanpa persiapan. Pendekatan bertahap akan lebih efektif untuk menyesuaikan kapasitas organisasi. Strateginya yang pertama yaitu memulai dari unit kerja atau proyek percontohan untuk menguji efektivitas sistem. Yang kedua, melakukan evaluasi berkala terhadap hasil implementasi untuk menentukan area perbaikan. Yang terakhir yaitu mengembangkan sistem berdasarkan hasil umpan balik dan pengalaman lapangan. Dengan strategi bertahap, organisasi dapat menghindari resistensi besar dan mengoptimalkan hasil dari setiap tahapan implementasi. Nah, yang keenam yaitu mengembangkan sistem penghargaan dan pengakuan. Motivasi merupakan faktor penting bagi karyawan tetap konsisten menerapkan prinsip mutu. Strategi ini dapat terwujudkan dengan memberikan penghargaan atau reward kepada individu atau tim yang berhasil melakukan perbaikan mutu. Yang kedua, menyediakan insentif non-finansial seperti pengakuan, promosi, atau sertifikasi penghargaan. Yang terakhir yaitu menjadikan keberhasilan mutu sebagai indikator penilaian kinerja atau performance appraisal. Dengan sistem penghargaan yang adil, semangat kerja dan loyalitas karyawan akan meningkat secara signifikan. Nah, yang ketujuh yaitu mengoptimalkan sistem evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi merupakan bagian inti dari TQM. Tanpa evaluasi, organisasi tidak dapat mengetahui efektivitas program mutu yang dijalankan. Nah, strateginya yang pertama yaitu melakukan audit mutu internal atau eksternal secara rutin, terus menyusun laporan hasil audit yang berisi temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan siklus PDCA atau Plan Doc Check Act untuk menjamin perbaikan terus-menerus. Melalui sistem evaluasi yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa TQM berjalan sesuai standar dan terus mengalami
peningkatan. Nah, yang kedelapan yaitu mendorong inovasi dan adaptasi teknologi. Kendala TQM sering muncul karena keterbatasan alat, data atau metode yang kerja yang sudah usang. Strategi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mengadopsi teknologi informasi dan otomatis untuk mempermudah pengawasan mutu. Kedua yaitu mendorong tim untuk melakukan inovasi proses dan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan data mutu secara digital agar mudah dipantau dan dianalisis dengan inovasi dan digitalisasi. Nah, organisasi dapat mempercepat proses peningkatan mutu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kesimpulannya adalah strategi dalam menghadapi kendala penerapan TQM harus berfokus pada perubahan perilaku, penguatan sistem, dan pembentukan budaya mutu. TQM bukan hanya metode teknis, melainkan filosofi kerja yang menuntut komitmen, kesabaran, dan partisipasi semua pihak. Dengan strategi yang terencana, komitmen yang kuat, dan komunikasi yang terbuka, setiap kendala dapat diubah menjadi peluang untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem manajemen mutu organisasi. Nah, saya akhiri video penjelasan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.